wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya Zulfi Mubarok, mahasiswa PPG Transformasi Batch 1 di LPTK Universitas Wahid Hasim. Dengan nomor peserta PPG 99113007565, nomor induk mahasiswa 2440606111217. Pada hari ini akan melaksanakan uji kinerja sebagai persyaratan PPG Batch 1 ini. Saya akan mengajar di kelas 7 dengan tema alat-alat untuk bersuci. Model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah PBL dengan metode pendekatan TPACK. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat untuk menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap barisan. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, alhamdulillah kita masih diberikan umur sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam pelajaran fikih. Sebelum kita ke pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu. Ini kayaknya ada yang tidak hadir ya? Betul. Kemana yang tidak hadir? Sakit, Pak. Sakit. Siapa ini yang tidak hadir? Rizky, Pak. Pak hadir? Aulia? Hadir. Hina? Hadir. Emalia? Hadir. Malika? Meisa? Hadir. Nopiani? Hadir. Nur Zakiyah? Nurul Aulia? Hadir. Sofiah? Wila? Hadir. Muhammad Rafli? Rian? Nijaku? Saya, Pak. Sakit? Oh, sakit. Oke, semoga yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, siap belajarnya tidak? Siap. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, itu harus semangat karena kita masih pagi, berarti harus semangat 1945 semangat kemerdekaan. Nah, untuk pelajaran fikih sekarang kita di bab pertama, yaitu kita akan membahas tentang apa? Toharo atau alat untuk bersuci. Kira-kira kalian pernah belajar dulu nggak alat untuk bersuci itu apa? Alatnya untuk bersuci itu apa? Air digunakan untuk apa? Wudu. Kemudian apa? Debu untuk apa? Tayamum. Ada lagi untuk bersuci, untuk komeh atau istinja, apa itu namanya? Batu bisa digunakan untuk alat bersuci. Nah, itu kalian mungkin pernah dulu belajar tentang alat untuk bersuci.
Bersuci dari apa kira-kira? Suci dari Hadas kecil. Kemudian bersuci dari apa? Hadas besar. Kemudian bersuci dari apa? Najis. Hadas kecil seperti apa? seperti Kencing itu disucikannya oleh apa? Wudhu. Oleh air untuk berwudhu. Kemudian hadas besar apa? Hadas besar. Kita bukan. BAB mah buang air besar. Ini hadas besar apa? Haid bagi perempuan. Nifas. Kalau sudah apa? Sudah melahirkan. Laki-laki apa? Junub. Bisa junub sih itu. Iya, junub itu hadas besar. Naon? Apa? Laki-laki keluar air mimpi basah. Tahu mimpi basah? Nah, pernah mimpi basah? Nah, itu kita harus apa? Kalau hadas besar? Kalau tadi kan kalau hadas kecil itu berwudu, hadas besar harus apa? Mandi wajib. Nah, itu. Oke, kita lihat video tentang pembelajaran alat-alat untuk bersuci. Oh, diperhatikan ya. Air dan macam-macamnya. Pertama, air mutlak. Ini perempuan. Dipanaskan di bawah terik panas matahari dengan menggunakan bahan logam kecuali emas dan perak seperti besi dan baja. 3. Air mustama dan utamanya. Air pada klasifikasi ini dihukum suci. Secara material, namun tidak dapat digunakan untuk bersuci. Air mustama, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Dan kalau tidak berubah sifatnya dan tidak bertambah ukurannya setelah berpisahkan tempat yang dibasuh. Contoh, air bekas mandi atau air mutahiriyah, air yang telah berubah. Salah satu sifatnya baik warna, bau atau rasa karena telah tercampur oleh sesuatu yang suci dengan perubahan yang mencegah. Kemudian nama air tersebut. Contoh, air sumur yang telah tercampur oleh air bukan najis. Air bukan najis bukanlah air yang dihukumi najis secara zatnya sebagaimana air kencing atau air liur anjing. Air bukan najis adalah air awalnya suci namun telah berubah. Nah, tadi yang dibahas itu tentang air. Air terbagi menjadi 4. Pertama air mutlak. Kedua air musammas. Ketiga air najis. Kemudian keempat air mustama. Nah, itu pembagian air. Nah, sekarang ini tentang tayamum. Nah, itu tentang tayamum. Berarti tayamum itu harus menggunakan debu yang apa? Suci. Tidak boleh juga menggunakan misalkan yang dapat merusak wajah. Nah, atau menggunakan pupur. Kira-kira menggunakan pupur tayamum boleh tidak? Tidak. Menggunakan skincare itu tidak boleh. Harus dengan debu yang suci. Kemudian ada satu video lagi. Istinja. Istinja, tahu kan istinja? Biasanya bersuci dari kencing,
ketiga batu. Dua, masing-masing dari ketiga batu tersebut sudah bisa mensucikan, membersihkan tempat keluar najis dengan batu tersebut, kubur ataupun kubur. Tiga, najis belum kering. Kalau sudah kering maka harus menggunakan air. Empat, najis tersebut belum pindah dari tempat keluarnya. Kalau sudah pindah harus menggunakan air. Lima, tempat istinja tersebut tidak terkena benda yang lain sekalipun tidak najis, jadi tidak boleh bercampur dengan lainnya. Kalau sudah bercampur dengan yang lain, maka harus menggunakan air. Enam, najis tersebut tidak berpindah tempat istinja, lubang kemaluan belakang dan kemaluan depan. Tidak melampaui hasyafah bila buang air kecil, dan tidak melampaui syafah bila buang air besar. Kalau batas itu, maka harus menggunakan air. 7. Nah, itu tentang istinja. Istinja juga harus menggunakan 3 batu atau 1 batu bersuci. Silakan kalian diskusikan dan presentasikan nanti di depan teman-teman kalian. Nah, kemudian untuk berdiskusi kalian boleh bertanya kepada teman kalian ketika berdiskusi. Silakan untuk berdiskusi. Kalau yang bawa HP silakan gunakan HP untuk searching. Searching silakan. Nah, itu bagus. Para siswa-siswi kelas 7C, waktu diskusi kalian telah habis. Silakan kalian presentasikan apa yang telah kalian diskusikan tadi. Kemudian satu kelompok membacakan hasil diskusi, kelompok yang lain mendengarkan, dan apabila ada yang tidak mengerti, silakan untuk ditanyakan. Silakan kelompok Waika terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenis air untuk bersuci. Air yang digunakan sebagai alat bersuci ini terbagi dalam 4 jenis, menurut bukan buat alat lengkap wajib dan sunnah oleh Sayyidul Hadid al-Sud. Keempat air tersebut adalah air mutlak, air mustamas, air mustakmal, dan air najis. 1. Air mutlak. Air mutlak adalah air murni yang tidak tercampur oleh zat apapun atau masih dalam pencitraan. Air ini disebut dengan air mutahhirun, yakni sesuatu yang suci lagi menyucikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, air itu suci dan menyucikan kecuali jika baunya, rasanya atau warnanya berubah oleh najis yang masuk kepadanya. Hadis riwayat Al-Hakim. Air mutlak terdiri dari air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air dari mata air, dan air murni.
kerja penilaian. Nah, ini kalian untuk diisi. Bapak beri waktu sekitar 15 menit untuk mengisi soal ini. Siap? Siap. Silakan untuk dikerjakan. Kerjakan secara mandiri. Kerjakan sesuai apa yang ada di perintah. Bila tidak mengerti, silakan ditanyakan ke Bapak. Sudah ya semuanya? Sudah, Habib Bapak. Oh ya, udah. Oh, saya. Ya, waktu pengerjaannya sudah habis. Silakan untuk dikumpulkan lembar kerja kalian. Sudah semua ya? Opi. Opi. Mereka udah. Nurul, Aulia, Nah, Sudah, Bapak. oke. Setelah kalian mempelajari pelajaran fikih terkait alat-alat untuk bersuci, dari mulai tadi kalian bagi kelompok, kemudian kalian juga mengerjakan LKPD atau lembar kerja penilaian masing-masing. Tugas kelompok sudah, tugas mandiri sudah. Tentang alat bersuci kita bahas kembali. Alat bersuci itu terbagi menjadi berapa? Ada yang digunakan, ada air, ada apa? Debu, ada juga batu. Air terbagi menjadi tadi berapa? 4. Pertama air mutlak, kedua air musammas, ketiga air mustama, keempat air mutanajis. Kemudian debu yang digunakan untuk apa debu? Tayamum. Harus menggunakan debu suci. Suci dari apa? Najis. Kemudian untuk tadi istinja batu bisa digunakan ketika ada berapa macam batu? 3 batu atau 1 batu dengan apa? 3 sisi atau 3 sudut. Nah, itu tentang alat untuk bersuci. Kita bersuci dari apa tadi? Hadas besar dan hadas Kecil. juga dari najis. Najis menjadi dikelompokkan menjadi berapa? 3. Pertama najis mughalladhah, kedua
pertemuan yang selanjutnya. Kita di bab pertama ini hanya membahas tentang alat yang digunakan untuk bersuci. Nah, itu yang bisa dapat Bapak sampaikan pada kesempatan pagi yang cerah ini. Semoga apa yang kalian dapatkan ilmu bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak. Atas segala kesalahan dan kehilapan atau kekurangan mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.